Baik, sekarang saya akan berbicara tentang masih tetap Ibnu Athaillah. Saya masih siapapun lah ya, yang namanya manusia itu disebut dhaif. Ya. Bahkan Nabi pun itu disebut dhaif. Selevel Nabi itu bro. Iya, karena dalam Al-Quran wa kanal insanu dhaifa. Masya Allah. Dan adalah manusia itu dhaif. Dhaif itu punya banyak kelemahan. Itu kita punya kelemahan. Kita kalau kurang makan sakit kan berarti lemah. Iya bro, laras bro. Lemah. Yang tidak dhaif hanya satu, Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Ya kalau kita jalan sampai sekian ratus kilo kan juga lelah. Lah berarti kan dhaif. Iya bro. Nah, itu. Kalau kita capek kan ngantuk dan tidur. Berarti dhaif. Lah Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Wala ya'udu khifdhuhuma, dan Allah tidak pernah lelah untuk mengurus bumi dan langit. Urusan bumi kan banyak toh. Ya Allah. Urusan bumi itu banyak, urusan langit banyak, dan itu Allah bekerja terus. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dan itu Allah tidak pernah lelah. Berarti Allah itu tidak dhaif. Tidak dhaif. Kita bisa ditipu orang, itu dhaif. Ya. Lalu kita kadang-kadang malas ibadah, ya dhaif. Kita kadang-kadang tidak kuat menahan hawa nafsu, ya dhaif. Paham toh? Oke, sekarang saya ingin menunjukkan ini kabar gembira. Ini kabar gembira. Bergembiralah, Allah tahu bahwa kita ini dhaif. Masya Allah. Nah, oleh karena itu Allah tidak menuntut banyak. Ya. Allah tidak menuntut banyak. Kita disuruh setelah sholat baca hamdalah berapa kali? 33 kali. Itu pun tidak harus. Iya. Mengapa? Ya karena manusia itu dhaif. Manusia itu lemah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya. Kalau mau ada waktu bisa hanya 33, ya silakan. Sholat pun itu sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali bro. Mengapa tidak 50 kali? Loh. Karena Allah tahu manusia dhaif. itu lemah, dhaif. Ya Allah. Karena dhaif, maka Allah tidak menuntut banyak-banyak. Nah ini. Dhaif, maka Allah mudah mengampuni. Ya Allah. Karena manusia tidak kuat istighfar sampai setahun, 2 tahun, gitu. Maka Allah kemudian memberi sesuatu yang sedikit tapi bisa mengampuni semuanya. Contohnya kayak puasa Arafah yang kemarin saya terangkan. Siapa yang puasa Arafah itu diampuni dosanya tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang. Perhatikan. Ya toh? Iya. Mengapa kok begitu, kok pakai pahala pengampunan 2 tahun? Karena manusia dhaif. Allah. Ya. Nah, ya banyak hal lah itu. Karena manusia itu tidak kuat, ada sehat, ada sakit, kuat berdiri dan tidak kuat berdiri, maka Allah tidak menuntut. Ya enggak berdiri, ya duduk saja. Mengapa kok diizin duduk? Ya karena Allah tahu bahwa manusia itu dhaif. Ya. Nah, ini penting ya. Jadi ini kabar gembira. Bersenanglah dengan berita gembira ini. Seperti yang dikatakan oleh Syekh yang sama, Ibnu Athaillah, mengatakan, ulangi saya Mas. Alima wujudat dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ikhtiyajaka ila fadli
Fakatsaro amdadaha. Masya Allah. Ini untuk menghafalkan tuh berbulan-bulan ini, Mas. Iya, Prof. Mengapa saya senang menghafal? Karena senang sekali. Ini berita gembira ini. Alima wujud ad-dha'fi minka faqallala a'dada. Karena Allah tahu kelemahan manusia. Faqallala a'dada. Maka Allah tidak banyak menuntut. Harus begini. Itu. Masya Allah. Ya. Tahajud enggak wajib lah, kasihan dia itu nanti bisa kerja kan, esok hasilnya kerja. Lalu dia baru pulang kerja itu jam 10 malam. Jam 10 malam baru pulang. Kalau dituntut gimana? Ya, mengapa kok begitu? Ya, alima wujudat dha'fi minka. Karena Allah tahu Anda lemah. Sebagai gantinya, fakatsara amdadaha. Maka Allah kemudian memperbanyak pahala dan memperbanyak ampunannya. Masya Allah. Memperbanyak pahala. Maka akhirnya kemudian siapa yang bekerja lalu berhasil memberi keluarganya itu pulang hanya membawa segelas air putih. Yaitu. Allah kemudian memberikan pahala berlipat-lipat itu. Mengapa? Ya karena Allah tahu orang itu lemah. Allah mengurangi tuntutannya, lalu memperbanyak anugerah dan ampunan dan pahalanya itu. Masya Allah. Justru dha'fi ini adalah anugerah ya Prof ya bagi kita. Ya iyalah, ya itu Allah tahu. Ya. Kita tahu bahwa Masya Allah, na'udzubillah, kita seringkali ngerem bicara ya yang tidak berguna. Jadi Allah tahu tentang kelemahan kita, kemudian Allah memperbanyak anugerah kepada kita. Ya subhanallah, ini kemurahan Allah yang luar biasa bagi kita semuanya. Senanglah kita senang. Contoh kita menahan. Nah ini yang saya sebut di buku itu, ya kata ulama besar itu. Saya ini kalau disuruh puasa di Arab Saudi sana ya, yang itu 50 derajat panasnya, dan saya harus tinggal di padang pasir. Itu puasa tinggal di padang pasir dengan panas 50 derajat. Masya Allah. 55 derajat. Katanya, aku suruh puasa setahun saya bicara yes. Saya sanggup. Yang tidak sanggup adalah saya menghindari perkataan yang tidak baik dalam sehari. Masya Allah, kok bisa begitu ya Prof? Ya berat memang. Kata yang tidak berguna kan tidak boleh. Nah ini kan lemah kita, tapi Allah memaafkan. Dengan berkumur Allah memaafkan dosa lewat mulut. Ya. Mata kita ini melihat wanita yang cantik, merasa ada sesuatu keindahan, Masya Allah, padahal itu dosa. Ya toh Mas. Tapi sering juga kebablasan atau tiba-tiba melihat laki-laki yang tampan, ngomong yang tidak manfaat di WA, di macam-macam lah di Instagram, menampilkan gambar yang itu ada maksud menunjukkan kekayaan dan sebagainya, itu yang tidak boleh, tapi sering kita lakukan. Tapi itu kemudian ya kata Allah kan, ya maklumlah dia memang lemah. Ya kalau gitu ya saya maafkan, tetap saya berikan hidayah kepadanya. Nah ini alima wujudat dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ikhtiyajaka an fadlih fakatsaro amdadaha. Allah tahu kita punya kelemahan, lalu Allah tidak menuntut banyak-banyak, dan Allah tahu tentang kebutuhan kita, tentang akhirat itu butuh tentang
sangu yang banyak, ampunan dan rahmat, maka aku perbanyak ampunan, aku perbanyak rahmat. Masya Allah. Terimalah kabar gembira